dengan contohnya. Ya, dia lebih kurang seperti koma. Ya, itu harus diingat. Dia seperti koma. Atau dia bisa jadi untuk mereplace ini and, but, for sama nor or. Kalau kita lihat contoh yang nomor C, sometimes she reads it aloud. Kita pakai and misalnya ya. And other times she does not. Contoh. Atau kita bisa pakai for, but gitu. But other times she does not. Kan bisa juga kayak gitu. Ya. Oke, itu yang fungsi pertama. Kita lihat fungsi kedua. Contoh di sini ada ini. Remember, bentar. Remember ini apa ya? The colon must follow a main clause. A frequent mistake writers make is to put a colon in the middle of sentence. Di sini udah di warning ini. Penggunaan kolon harus mengikuti main clause, harus mengikuti main clause ya, sebuah main clause. Biasanya seorang writer itu pasti membuat kesalahan dengan menaruh semikolon itu di tengah-tengah sentence ya. Contoh seperti I like to write stories. Wait, it's not semicolon anymore. Where is colon? Kok okay, forget about this ya. Forget about this. Ini titik 2. Ini penggunaan titik 2 ya. Saya bingung kenapa ada penggunaan titik 2 di tengah ini. Makanya semikolon sama kolon tuh berbeda. Ya, ini kolon. Ya, right. Go ahead. Dia di sini. Hancurkan. Sorry. Semikolon sama kolon itu berbeda ya. Note di sini the second main clause, the second function ya. Di sini contohnya seperti langsung di sini ada Fikri wanted to go home. Titik koma however, koma he did not have enough money. Itu contoh. Yang B kita lihat yang B yang lebih mudah ya. He had no car. Titik koma on the other hand, koma he did have a bicycle. Paham? Oke, kita lihat yang B. Contoh yang B ini dia memiliki sebuah dia tidak memiliki mobil. Titik koma akan tetapi in other hand, di lain sisi dia memiliki sebuah sepeda gitu. Kalau kita masukin however, tahu artinya however apa? Tahu? Namun, ya betul. Namun, akan tetapi, ya. Namun atau akan tetapi. He had no car. However, he did have a bicycle. Contoh misalnya ini kita hilangin ya. Di sini bisa kita pakai however. Dan di sini biasanya nggak pakai titik koma, pakai koma aja langsung. He had no car, koma, however, he did have a bicycle. Ya, itu contoh. Jadi di sini however-nya udah jadi titik koma loh. Ya. Contoh yang C mirip-mirip ya. Contoh baca he rode his bicycle titik koma in this way, koma he reached home.
Saya paham pasti ini nggak mudah untuk dicerna ya, apalagi malam ya. Tingkat siang aja kemarin itu kita bahas ya berkali-kali ya sama teman-teman. Itu harus kita ubah dengan bahasa Indonesia, harus kita ubah dengan kalimat yang simple, bahkan sesimpel apapun masih butuh pencernaan yang lebih lama gitu ya. This is practice time actually. We need to practice how to use this function. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun ini udah ada gambaran bisa membantu kalian untuk belajar lebih dalam lagi nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk titik koma. Ada lagi nggak titik komanya? Oke, the last penggunaan semicolon ya, titik koma ya, masih titik koma, titik dan koma. The semicolon is used when a series of items have internal commas. Maksudnya apa? Kita go to example ya. Di sini ada examples. To get to the United States, we went through Beirut, Lebanon, titik, Lisbon, Portugal, titik, and Paris, French. Coba dibaca dulu contohnya, biar paham. Baru saya jelaskan. Oke, to get to the United States. Untuk pergi ke United States, tahu di mana United States? Oke, USA ya, Amerika. Amerika Serikat. Ya. Karena Amerika tuh dari ujung Kanada sampai ujung ke bawah Argentina. Argentina itu termasuk Amerika juga. Amerika Latin tuh Amerika juga. So, yang itu karena benua Amerika, oke. Okay? Maka mereka negaranya tuh United States. Itu menjelaskan bahwa Amerika Serikat, oke. Okay? Right. To get to the United States, we went through Beirut, Lebanon, Lisbon. Through Beirut, Lebanon. Jadi Beirut ini nama kota di Lebanon. Oke. Okay. Lebanon ini adalah negaranya. Lisbon adalah nama kota di Portugal. Portugal ini adalah negaranya. Paris itu adanya di Prancis, ya. So, untuk memisahkan antara kalau misalnya kita pakai koma terus kan membingungkan. Misalnya we went through Beirut, Lebanon, Lisbon, Portugal, and Paris, French, titik. Itu kan kita bingung. Ini Beirut ini mana ini? Maksudnya Lebanon ini nama negara. Habis itu nanti masuk Lisbon, nama kota, habis itu nama negara. Kayak mana nih perginya gitu. Jadi untuk memisahkan itu kita pisahkan dengan titik koma di sini. Untuk menandakan bahwa bagian Beirut sama Lebanon ini adalah satu kesatuan ya. Lisbon ini juga satu kesatuan. Dan Paris itu dia sendiri gitu. Satu kesatuan juga ya sama si Prancis. Prancis itu di sini. Udah paham? Penggunaan koma di sini supaya kita tahu ini nama kotanya dan ini negaranya. Ini kotanya dan ini negaranya. Misalnya saya bilang saya mau pergi untuk pergi ke Indonesia, saya harus melalui Kuala Lumpur, Malaysia, titik, Singapura, Singapura apa ya? Ada kota lain nggak? Singapura ya. Bilanglah Singapura, Singapura, karena Singapura kecil,
and Jakarta, Indonesia. Right, yes, right. Oh, di Singapura ada Tampines. Oh, saya kurang tahu. Berarti begitulah kira-kira ya penggunaan titik koma ya. Oke, kita lihat lagi fungsi yang lain di contoh B. We travel with Hamad, a left-handed barber. Titik, Tarek, an animal doctor. Titik, and Yasir, a retired water carrier. Titik. Coba dicerna dulu, coba dibaca. Jember, Surabaya, boleh nggak, Sir? Boleh, misalnya Jember itu adanya di Surabaya ya sebenarnya ya. Saya kurang tahu. Oh, boleh. Misalnya kalimatnya seperti ini. Saya tinggal di Aceh. Saya untuk pergi ke Bali. Saya harus melewati Langsa, Aceh Timur. Misalnya kota 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 tikus, nggak ada ya nama kota itu. Bilanglah ibu kota Padang apa? Salah satu kota di Padang apa? Bilanglah Bukit Tinggi, Padang. Titik, Jember, Surabaya. And Jember. Oke, ini contoh yang saya buat dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami titik komanya. Paham? Saya tinggal di Aceh. Untuk pergi ke Bali, saya harus melewati Langsa. Komanya di sini nggak usah ya, di melewatinya nggak ada ya. Langsa, Aceh Timur, titik, Bukit Tinggi, Padang, titik, dan Jember, Surabaya, titik, gitu. Paham ya? Oke, yuk kita lihat yang ini. Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tulis. Iya, ya, boleh, ya betul. Kalau yang case ini ya, karena kan tadi ada penggunaan yang satu lagi, itu berbeda. Lihat, kalau misalnya di sini kan lain ceritanya. Kalau di sini seperti koma. Ya, kok di yang penggunaan semikolon yang pertama itu dia seperti conjunction, dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dia bukan dari spesifik ke gimana? Dari spesifik ke general, general to spesifik. Ya, so yang keduanya penggunaan keduanya udah seperti ini gitu. Kita lihat di contoh yang kedua, di kalimat kedua ya. We travel with Hamad, a left hand. Loh, kok Dede gitu ya tulisannya ya? Dede apa itu? Hah?
Apa itu Mbak maksudnya? Loh kok